Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ridwan. Saya dari kelas F1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101-485. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya akan menyampaikan beberapa dasar tentang pengertian komunikasi bisnis, antaranya dasar-dasar konsep korespondensi bisnis dan penulis surat lamaran serta wawancara. Yang kedua, pembuatan laporan proposal dan presenti bisnis negosiasi. Yang ketiga, rapat bisnis penulis laporan bisnis. Yang keempat, praktek pemimpin rapat dan membahas surat resmi. Yang kelima, komunikasi dengan teknologi informasi. Yang keenam, penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Korespondensi yaitu dihubungkan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagiannya dengan pihak luar. Korespondensi intern yaitu hubungan surat menyurat dilakukan oleh orang-orang suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Surat mempunyai fungsi esensial sebagai alat komunikasi, sementara untuk penghubungan korespondensi bisnis, surat memiliki banyak macam. Komunikasi yang dihubungkan oleh surat ide, pengabaran, dan permintaan. Ada pula manfaat lain surat, yakni sebagai pemberitahuan, surat untuk mewakili wawancara tertentu, sebagai bukti perjanjian tertulis, surat untuk panduan dalam menjalankan arahan, sebagian alat untuk memperingati, surat untuk dokumen sejarah, suatu peringatan atau informasi. Terdapat beberapa surat yang didasarkan atas sifat peruntuk wujud keamanan. Ini surat proses penyelesaian dan dinas pos. Jenis-jenis surat berdasarkan sifatnya, surat dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu surat pribadi, surat dinas, surat niaga, dan surat sosial. Contohnya surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi atau disebut juga dengan surat perorangan, karena isinya mengenai masalah perorangan, baik masalah kekeluargaan maupun masalah berkaitan dengan perorangan dengan sebuah instansi. Surat dinas atau disebut juga dengan surat resmi, surat yang isinya berkaitan erat dengan urusan dinas dari suatu lembaga atau instansi. Tujuan dibuat surat dinas oleh suatu lembaga atau instansi adalah untuk menyampaikan berita secara tertulis yang umum berupa penjelasan, pemberitahuan, pernyataan pendapat dari instansi kepada perorangan atau sebaliknya, dan pernyataan pendapat dari suatu instansi ke instansi lainnya. Surat niaga adalah surat dibuat oleh orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti perindustrian, usaha jasa, perdagangan, koperasi, dan perusahaan negara. Surat niaga meliputi surat pesan, surat pembayaran, surat penagihan, surat penawaran, surat pengaduan, surat pengiriman barang, dan surat proposi penjualan. Surat sosial adalah surat
yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan seperti organisasi kedaerahan, perkumpulan olahraga, dan organisasi masyarakat lainnya. Biasanya surat ini yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Jenis-jenis berdasarkan surat penuntukan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis surat, yaitu surat edaran, surat pengumpulan, surat perjanjian, dan surat keputusan. Surat edaran adalah surat yang ditunjukkan kepada kelompok orang dan masyarakat umum. Contohnya, surat edaran pembukti EKTP. Surat pengumuman sebagai halnya surat edaran. Surat pengumuman juga merupakan surat yang ditunjukkan kepada kelompok dan masyarakat umum. Ada juga surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat yang ditunjukkan kepada orang atau pihak tertentu keperluan dengan pemegang atau pedoman dan pelaksanaan atau penggarapan surat pekerjaan. Surat keputusan sebagaimana halnya surat perjanjian, surat keputusan juga dapat surat ditunjukkan kepada orang yang pihak tertentu sebagai pegangan atau pedoman dan pelaksana penggarapan suatu pekerjaan. Jenis surat berdasarkan wujud surat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu surat biasa, surat memo, surat telegram, atau surat kawat, dan kartu pos. Kartu pos adalah salah satu media untuk berkirim surat tanpa menggunakan amplop sebagaimana surat umumnya. Karena itu isi surat ini biasanya bersifat umum atau tidak rahasia, ditulis dengan singkat. Surat telegram atau surat kawat adalah berita yang dikirim dengan menggunakan telegraf. Isi surat ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Biasanya huruf yang dipakai adalah huruf kecil, namun khususnya telegram pemerintah huruf yang digunakan adalah huruf kapital. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.